Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 25 Maret 2025 merupakan Hari Raya Kabar Sukacita. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Suraatmaja, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat, segala hal yang baik, dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 7 ayat 10-14, dilanjutkan bab 8 ayat 10b. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan sesuatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Artinya, Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau ingini, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar. Bibirku tidak ku tahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu.
Keadilanmu tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatanmu ku bicarakan. Kasih dan kebenaranmu tidak ku diamkan, tapi ku waktakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 10 ayat 4-10. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan." Maka aku berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah-Ku." Jadi mula-mula Ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1 ayat 26-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar
dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Jalan rendah hati dan kesetiaan kepada Allah. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Hari Raya Kabar Sukacita adalah peristiwa yang menandai awal pemenuhan janji keselamatan Allah kepada umat manusia. Bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang nubuat kelahiran Sang Mesias, pengorbanan Kristus sebagai pemenuhan kehendak Allah, dan kabar gembira yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria. Peristiwa ini merupakan titik penting dalam sejarah keselamatan, di mana Allah menyatakan kasih-Nya dengan memilih seorang perawan untuk mengandung putranya. Bacaan dari Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14 dilanjutkan dengan bab 8 ayat 10 berisi nubuat yang diberikan kepada Raja Ahaz. Nabi Yesaya menyampaikan janji Allah bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Pada masa itu kerajaan Yehuda sedang berada dalam ancaman serangan dari dua kerajaan besar, Aram dan Israel Utara. Ahaz, Raja Yehuda, merasa takut dan hendak mencari perlindungan dari Asyur. Namun, melalui Yesaya, Allah meminta Ahaz untuk tidak takut dan percaya kepadanya. Tokoh utama dalam perikop ini adalah Raja Ahaz dan Nabi Yesaya. Ahaz ini dikenal sebagai raja yang lemah dalam iman karena lebih mengandalkan kekuatan politik daripada kepercayaan kepada Allah. Nah, sementara itu Yesaya sebagai nabi Allah menjadi perantara yang menyampaikan janji keselamatan dan meneguhkan bahwa Allah sendiri akan memberikan tanda kehadirannya melalui kelahiran seorang anak. Nah, nubuat ini bisa dilihat dari sudut pandang historis. Nah, pada abad ke-8 sebelum Masehi, Yehuda berada dalam tekanan besar dari bangsa-bangsa sekitarnya. Namun, Allah memberikan janjinya bahwa keselamatan tidak akan datang melalui aliansi politik, tetapi melalui penyelenggaraan ilahi. Nubuat tentang kelahiran seorang anak dari seorang perawan menjadi cikal bakal pengharapan mesianis yang dipenuhi dalam kelahiran Yesus Kristus. Bacaan dari Ibrani bab 10 ayat 4-10 menekankan bahwa penghapusan dosa tidak dapat dicapai melalui korban hewan, tetapi hanya melalui pengorbanan Kristus. Nah, surat Ibrani ditulis dalam konteks peralihan dari sistem persembahan dalam hukum Taurat menuju pemenuhan keselamatan dalam Kristus. Nah, Kristus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu menggantikan korban bakaran dengan tubuhnya sendiri. Dalam perikop ini, Yesus digambarkan sebagai imam agung yang mempersembahkan dirinya satu kali untuk selamanya. Dengan mengutip Mazmur bab 40 ayat 7-9, penulis surat Ibrani menekankan bahwa pengorbanan Kristus adalah bentuk ketaatan sejati kepada Allah.
Kehadiran Yesus di dunia itu bukan hanya untuk mengajarkan kebaikan, tetapi untuk menggenapi rencana keselamatan yang telah dinubuatkan sejak lama. Nah, makna teologis dari bacaan ini merefleksikan tentang bagaimana Yesus sebagai anak Allah mengambil bagian dalam sejarah manusia dengan memberikan dirinya sebagai kurban yang sempurna. Pengorbanannya menggantikan sistem korban dalam perjanjian lama, dan melaluinya umat manusia memperoleh keselamatan yang kekal. Nah, selanjutnya bacaan Injil dari Lukas bab 1 ayat 26-38 mengisahkan tentang peristiwa kabar sukacita di mana malaikat Gabriel diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira kepada Maria. Maria dipilih untuk menjadi ibu dari Sang Mesias, dan meskipun ia merasa takut dan bingung, ia akhirnya menerima kehendak Allah dengan penuh iman. Nah, tokoh utama dalam ini tentu saja adalah Bunda Maria dan malaikat Gabriel. Nah, Gabriel itu adalah malaikat utusan Allah yang membawa pesan penting bagi keselamatan dunia. Nah, sementara itu kita bisa lihat Maria adalah seorang gadis yang sederhana dari Nazaret, dipilih karena kesucian dan kerendahan hatinya. Nah, jawaban Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," menjadi contoh ketaatan total kepada kehendak Allah. Nah, kalau kita lihat secara historis, peristiwa ini terjadi dalam konteks masyarakat Yahudi abad pertama yang masih menantikan kedatangan Mesias. Pemilihan Maria sebagai ibu dari Sang Juru Selamat ini menunjukkan bahwa Allah memilih yang sederhana dan rendah hati untuk menjadi bagian dari rencana keselamatannya. Kabar sukacita ini bukan hanya untuk Maria, tetapi juga untuk seluruh umat manusia, karena melalui Maria, Yesus, Sang Juru Selamat, datang ke dunia. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dari bacaan-bacaan hari ini kita melihat bahwa Allah menyatakan kehendaknya kepada manusia. Dalam Yesaya kita bisa melihat tadi, janji tentang Immanuel. Dalam surat Ibrani kita juga bisa melihat pemenuhan janji tersebut dalam pengorbanan Kristus. Nah, dalam Injil Lukas digenapi juga kita melihat bahwa rencana Allah mulai terwujud melalui jawaban Maria. Nilai apa yang hendak kita renungkan? Nilai-nilai itu yang hendak kita perjuangkan, kita renungkan adalah nilai iman, ketaatan, dan keberanian dalam menerima kehendak Tuhan. Nah, Maria merupakan contoh teladan bagi kaum muda dalam menjawab panggilan Tuhan, meskipun ada tantangan dan ketidakpastian. Bagi masyarakat luas juga, peristiwa kabar sukacita mengajarkan bahwa keselamatan berasal dari Allah, bukan dari kekuatan duniawi. Nah, dalam konteks kehidupan saat ini kita bisa melihat bagaimana banyak orang dipanggil untuk melayani Tuhan dalam berbagai cara. Entah itu sebagai imam, biarawan-biarawati, maupun sebagai kehidupan awam. Namun, seringkali ketakutan dan ketidakpastian itu menghambat kita dalam menjawab panggilan tersebut. Nah, seperti Maria, kita diajak untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, percaya bahwa rencananya adalah yang terbaik. Nah, maka dari itu, Hari Raya Kabar Sukacita mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita dapat meneladani iman dan ketaatan Maria dalam hidup kita. Kita diajak untuk membuka hati kita akan rencana Allah, percaya pada kasih-Nya, dan menjalani panggilan hidup kita dengan penuh keberanian. Nah, pertanyaan yang dapat kita refleksikan dari bacaan hari ini adalah antara lain, bagaimanakah saya menanggapi panggilan Tuhan dalam hidup saya? Apakah saya berani mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu," seperti Maria? Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana saya dapat menjadi pembawa kabar sukacita bagi orang lain? Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau telah mengutus putramu ke dunia melalui seorang perawan yang rendah hati. Kami bersyukur atas kasih dan rencana keselamatanmu. Bimbinglah kami untuk selalu setia pada kehendak-Mu dan menjadi saksi kabar sukacita di dunia. Semua ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.